Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua tetap kuat, kita semua tetap aman, dan kita semua tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Pada hari ini, saya akan membagikan perikop kecil dari firman Tuhan. Mungkin kita tahu kisahnya, tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain. Pembacaan kita ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak yang menegurnya supaya Bartimeus diam, namun semakin sekeras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Yesus, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ini kisah yang luar biasa dari Bartimeus. Dan kenapa kisah ini menjadi unik? Karena kita tahu sepanjang perjalanan Yesus pelayanan di muka bumi, Yesus melakukan banyak mujizat, tapi nggak banyak juga yang namanya kita tahu. Kita nggak tahu siapa nama perempuan yang disembuhkan Yesus dari pendarahan 12 tahun. Bahkan kita mungkin nggak tahu secara detail orang-orang yang Yesus beri makan 5.000 orang. Jadi Yesus banyak melakukan mujizat, tapi kadang kita nggak tahu siapa nama persis orang yang mendapatkan mujizat itu. Di ayat ke-46 ini kita tahu ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ini dari kata-kata ini saja sudah menggambarkan betapa luar biasanya kasih karunia. Saya jelaskan, Bartimeus itu kan kalau kita masuk ke budaya Yahudi di sana, bar itu seperti bin. Jadi misalnya ayah saya bernama Stephen Hendarko, saya Ivan, berarti Ivan bin Hendarko lah. Jadi Bartimeus itu ya nama artinya ya bin Timeus, anak Timeus. Jadi nama si Timeus ini sama orang tuanya dikasih nama Bartimeus, anak Timeus. Itu kan seperti penguatan bahwa betul anak ini ya anaknya Timeus. Jadi nama anak ini Bartimeus, anak Timeus. Jadi sepertinya orang tuanya dalam tanda kutip ya sudahlah kasih nama seadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara semua mengikuti sepak bola, itu kalau kita tahu ya di Brasil sana itu ada banyak yang pemain sepak bola itu pakai nama junior. Kita kasih contoh Neymar. Neymar itu nama ayahnya juga Neymar. Nama ayahnya Neymar, nama anaknya Neymar Junior. Segampang itu ngasih nama anak karena mungkin orang tuanya masih ada dalam masalah finansial, masih berjuang. Jadi ngasih nama ya sudahlah, suka-suka aja, yang gampang aja. Jadi Bartimeus ini backgroundnya dia mungkin di keluarganya sendiri dia diasingkan karena dia buta. Dan sejarah orang Yahudi kita tahu ya, kita coba lihat dari sudut pandang yang lain. Pada waktu itu kan mereka sangat mengagungkan Raja Daud. Kalau teman-teman baca ada sejarahnya di 2 Samuel 5 mulai ayat 6. Daud pernah berkata bahwa orang pincang, orang lumpuh dan orang buta nggak boleh masuk bait Allah. Itu bukan karena rasis atau apa, tapi karena Daud pernah diremehkan. Kalau engkau mau melawan Daud, engkau pakai orang buta dan orang timpang. Karena Daud merasa, wah diremehkan, dia bilang orang timpang dan orang buta nggak boleh masuk bait suci. Jadi karena dia adalah orang yang sangat dihormati di Israel, perkataan Daud ini dalam tanda kutip menjadi seperti budaya. Sehingga orang-orang yang berkebutuhan seperti Bartimeus ini dianggap warga kelas 2 dalam tanda kutip ya. Karena dia sudah buta, orang tuanya mungkin juga nggak mengharapkan kelahirannya, sehingga dia akses untuk mendapat penghidupan yang lebih baik juga tertutup. Akhirnya dia menjadi orang
yang buta, dia juga menjadi pengemis yang meminta-minta. Kalau kita lihat latar belakangnya ya, dia diasingkan secara sosial. Setelah itu pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang modern. Dia nggak punya akses terhadap banyak hal. Mungkin Bartimeus harusnya adalah orang terakhir yang mendapatkan mujizat dari Yesus. Karena secara manusia dia nggak layak. Bayangkan ya, siapa namamu? Bartimeus. Oh, namamu itu anaknya Timeus ya. Jadi bayangkan betapa tekanan yang didapatkan oleh Bartimeus ini. Kalau ada orang yang masuk top list untuk mendapatkan mujizat, mungkin orang itu adalah orang muda yang Yesus ajak diskusi. Wah, dia melakukan hukum Taurat, dia muda, dia orang yang kaya, dia nggak pernah melanggar hukum Taurat sepanjang hidupnya. Mungkin secara kasat mata orang ini yang pantas mendapat mujizat, orang ini yang pantas mengikut Yesus. Tapi ternyata kasih karunia itu memang pengubah permainan. Kasih karunia datang kepada orang yang paling tidak pantas menerima kasih karunia. Kasih karunia datang kepada orang yang ada di list terakhir secara manusia untuk mendapatkan mujizat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun Anda berada, saat Anda merasa paling tidak pantas, itulah saat Anda membutuhkan Yesus. Itu adalah saat momen Anda membutuhkan kasih karunia. Berapa banyak kali kita berpikir, hidupku masih kotor, hidupku masih nggak berguna, nanti saja Yesus-Yesusan, nanti saja menjadi orang Kristen, nanti saja datang ke gereja kalau aku sudah bersih. Pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara semua, justru orang-orang yang paling kotor lah yang membutuhkan mandi. Kita nggak pernah berkata, aku mau mandi kalau aku sudah bersih, aku baru mandi. Enggak. Justru kalau kita kotor, kita butuh mandi. Kalau kita merasa nggak pantas, justru kita harusnya datang kepada kasih karunia. Ingat, dari kisah Bartimeus ini kita tahu bahwa kasih karunia datang justru kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Karena mungkin satu-satunya syarat untuk menerima kasih karunia Allah adalah tidak memenuhi syarat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami hanya mengandalkan kasih karunia-Mu Tuhan. Mungkin dunia memandang kami nggak layak, mungkin dunia memandang kami tidak pantas, mungkin dunia memandang kami adalah orang yang ada di daftar terakhir untuk mendapatkan segala fasilitas. Tapi justru itu adalah satu-satunya syarat untuk mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Berikan kami pola pandang seperti Engkau memandang, biarlah iman kami selalu tertuju kepadamu. Dan biarlah di masa-masa sulit seperti ini kami tetap ditemukan kuat dan berakar di dalam Tuhan. Kau jagai kami, Kau lindungi kami, Kau berkati kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pengambilan keputusan yang akan kami ambil Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat di masa mendatang dan di masa sekarang Tuhan. Biarlah masa depan kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.